Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wetan Semidu, saya selaku moderator dari kelompok 6. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai ketahanan nasional yang akan dipresentasikan oleh kedua rekan saya. Yang pertama bernama Nur Isdar Emba dan yang kedua Rizka Imelda Kasim. Kepada pemateri pertama dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai national resilience dalam terminologi barat. Terminologi barat yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power atau kekuatan nasional. Teori nasional power telah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Hans J. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations, ia menjelaskan tentang apa yang disebutnya sebagai the elements of national powers, yang berarti beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar memiliki kekuatan nasional. Secara konsepsional, penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda karena terkait dengan dinamika lingkungan strategis, kondisi kultural, dan aspek lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan setiap negara juga berbeda. Demikian pula halnya dengan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yang unsur-unsurnya mencakup Astra-Gatra dan pendekatannya menggunakan pendekatan Astra-Gatra. Dari sini terlihat jelas bahwa konsep ketahanan nasional atau national resilience dapat dibedakan dengan konsepsi kekuatan nasional. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar, yaitu tahan, yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Dari sini kita mengenal 3 konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni konsep tahun 1968, tahun 1969, dan tahun 1972. Menurut konsepsi tahun 1969 dan 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan. Sedangkan pada konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika pada dua konsepsi sebelumnya dikenal istilah Ipolexom atau Pancagatra, dalam konsepsi tahun 1972 diperluas dan disempurnakan berdasar asas Astra-Gastra atau Haryomataramam 1980. Pada tahun-tahun selanjutnya, konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam garis besar puluhan negara atau GBHN, yaitu mulai GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, dan ancaman dan gangguan yang timbul akibat dari luar maupun dari dalam. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi,
ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Bagian B, sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, manunggal. Yang kedua, mawas ke dalam. Ketiga, berkewibawaan. Keempat, berhubung C. Asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Yang kedua, asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam tujuannya yaitu menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Keempat, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Pembinaan ketahanan nasional. Upaya memperkuat ketahanan nasional memerlukan langkah pembinaan berikut. Kenapa itu, guys? Tidak tahu ya? Debbie? D, maksudku, D. D. Materi di atas, D. Oke, saya ulang. Mulai ini. Ya. Pembiasaan ketahanan nasional. Upaya memperkuat ketahanan nasional memerlukan langkah pembinaan berikut. Yang pertama, pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif terus dikembangkan serta ditingkatkan. Bagian B, Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagian C, Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara yang bersumber dari Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah serta moralitas yang loyal dan bangga tetap terhadap bangsa dan negara. Bagian D, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan serta secara nyata oleh setiap penyelenggaraan negara, lembaga kenegaraan, lembaga kemasyarakatan,
serta setiap warga negara Indonesia agar kelestarian dan keampuhannya terjaga dan tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia terwujud. Dalam hal ini, suri tauladan para pemimpin penyelenggara negara dan pemimpin tokoh masyarakat menerapkan hal yang sangat mendasar. Bagian E, pembangunan sebagai pengalaman Pancasila harus menunjukkan keseimbangan antara fisik, material, dengan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekulerisme. Bagian F, pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran lain, seperti pendidikan budi pekerti, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, bahasa Indonesia, dan kepramukaan pendidikan. Moral Pancasila juga perlu diberikan kepada masyarakat luas secara non-formal. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. E. Kebudayaan nasional. Mengingat bangsa Indonesia dibentuk dari persatuan suku-suku bangsa yang mendiami bumi Nusantara, kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil dari interaksi budaya-budaya suku bangsa, budaya belum tain. Ulang. E. Kebudayaan nasional. Mengingat bangsa Indonesia dibentuk dari persatuan suku-suku bangsa yang mendiami bumi Nusantara, kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil dari interaksi budaya-budaya suku bangsa, budaya daerah yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Bangsa Indonesia telah sepakat menggunakan Pancasila sebagai filsafat hidupnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan menjadi tuntutan dasar dari segenap sikap, perilaku, dan gaya hidup bangsa Indonesia. Constitution 1. Bersifat religius, 2. Bersifat kekeluargaan, 3. Bersifat serba selaras, 4. Bersifat kerakyatan. F. Ketahanan nasional dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju serta kukuh, kekuatan moral dan etikanya. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan yang sesuai. G. Ketahanan nasional dan globalisasi. Pada bagian sebelumnya telah dinyatakan bahwa konsep ketahanan nasional sebagai kondisi dan pendekatan semakin penting di era global. Mengapa demikian? Ini disebabkan karena bertambahnya banyaknya bentuk ancaman sebagai akibat dari semakin tingginya intensitasi hubungan antar bangsa dan antar individu dari berbagai negara. Kemajuan global sebenarnya tidak dimaksudkan berdampak negatif bagi manusia. Dampak negatif yang kemudian dipresentasi sebagai ancaman hakikatnya merupakan ekses dari pengaruh gejala global tersebut. 1. Dimensi globalisasi. Globalisasi yang dipicu oleh kemajuan di bidang teknologi komunikasi,
transportasi, dan perdagangan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang. Malcolm Waters menyebut ada 3 tema dan dimensi utama globalisasi, yaitu economic globalization, political globalization, and cultural globalization. Economic globalization atau globalisasi ekonomi ditunjuk dengan tumbuhnya pasar uang dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran global akan barang dan jasa, serta tumbuhnya kooperasi internasional. Political globalization atau globalisasi politik ditandai dengan digantikannya organisasi internasional dan munculnya politik di global. Cultural globalization atau globalisasi budaya ditandai dengan aliran informasi, simbol dan tanda ke seluruh bagian dunia. Kalijerny 2009. Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. Hal ini ditunjuk dengan semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi tanpa mengenali batas-batas negara. Selanjutnya juga akan semakin ketatnya persaingan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas. Kapitalisme juga menuntutnya adanya ekonomi pasar yang lebih bebas untuk mempertinggi asas manfaat, kewirausahaan, akumulasi modal, membuat keuntungan dan manajemen yang rasional. Ini semua menuntutnya adanya mekanisme global baru berupa struktur lembaga baru yang ditentukan oleh ekonomi raksasa. Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai dari peradaban lain. Hal ini berakibat terjadinya erosi nilai-nilai sosial budaya atau bahkan jati diri suatu bangsa. Pengaruh ini semakin lancar sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi media informasi dan komunikasi seperti televisi, komputer, satelit, internet, dan sebagainya. Masuknya nilai budaya asing akan membawa pengaruh pada sikap, perilaku, dan kelembangan masyarakat. Menghadapi perkembangan ini diperlukan suatu upaya yang mampu mensosialisasikan budaya nasional sebagai jati diri bangsa. Gejala global menghadirkan fenomena-fenomena baru yang belum pernah dihadapi oleh negara bangsa sebelumnya. Fenomena baru itu misalnya hadirnya perusahaan multinasional, fenomena semakin luasnya perdagangan global, dan persoalan lingkungan hidup. Di tengah era globalisasi, negara bangsa dewasa akan berhadapan dengan fenomena-fenomena antara lain: A. Menguatnya identitas lokal atau etno-nasionalisme. B. Berkembangnya ekonomi global. C. Munculnya lembaga-lembaga transnasional. D. Disepakatinya berbagai hukum internasional. E. Munculnya blok-blok kekuatan. F. Pertambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi. G. Munculnya nilai-nilai global. H. Kerusakan lingkungan hidup. 2. Spektrum ancaman di era globalisasi. Dampak negatif globalisasi dispresi sebagai bentuk ancaman bagi kelangsungan bangsa yang bersangkutan. Istilah ancaman tidak selalu berkontasi dengan militeristik atau perang. Konsep tentang ancaman tidak hanya ada di era Orde Baru atau Orde sebelumnya. Di era reformasi sekarang ini pun masih tetap diterima konsep tentang ancaman sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Justru dengan mengetahui berbagai bentuk ancaman di era globalisasi ini, maka ketahanan nasional menemukan relevansinya. Pada mulanya kita mengenal istilah ancaman sebagai salah satu dari bentuk ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan sebagaimana dirumuskan dalam konsep ketahanan nasional tahun 1972 di masa sekarang. Hanya dikenal dengan istilah saja, yakni ancaman dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Definisi ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Linda. Moderator. Kamu dari tadi, astagfirullah. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.